Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer Sanair, yang mana informasi ini ditulis oleh Bapak Yusak STH selaku Ketua Forum Honorer Indonesia, yaitu tentang nasib honorer setelah tahun 2023. Sekali lagi ini dimuat oleh salah seorang Ketua Forum Honorer Indonesia, yaitu Bapak Yusak STH. Ikuti informasinya Bapak Ibu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini salah satu informasi Bapak Ibu yang dimuat ya tentang bagaimana nasib honorer ke depan. Jadi di sini katanya kemanakah honorer jika formasi P3K tidak dibuka kepala daerah pada tahun 2023 ini? Apa yang akan terjadi kepada ratusan ribu honorer dalam arti GTT, PTT jika kepala daerah pada tahun 2023 ini tetap ngotot tidak membuka formasi P3K? Tentunya pertanyaan ini patut dipikirkan baik-baik oleh Presiden, kepala daerah, dan terutama oleh GTT dan PTT itu sendiri. Sebelum lebih jauh, mari kita membaca peraturan pemerintah terkait penyelesaian tenaga honorer itu sendiri. Sebab inilah dasar penulisan artikel ini, Surat Menteri Pan-RB nomor 8 garing 185 garing M.SM.02.03 garing 2022. Jadi nomor suratnya Bapak Ibu, ini kemungkinan salah tulis ya. Surat Menteri Pan-RB nomor B. Ya, di sini tercatat nomor 8, tapi sebenarnya ini B. Nomor B garing 185 ya, tahun 2022. Perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang diterbitkan oleh Menpan RB dan Reformasi Birokrasi atau Menteri Pan RB Cahyokumolo pada tahun 2022 sebelumnya, selanjutnya dalam aturan itu. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi pemerintah diminta untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-aparatur sipil negara, non-ASN, non-PNS, non-pegawai negeri sipil, non-PPK atau ya non-P3K, dan ex tenaga honorer kategori 2 paling lambat 28 November 2023. Nah, jadi ini ada dasarnya Bapak ya, kenapa kira-kira hal ini harus dimuat dalam satu bentuk informasi, karena memang ada dasarnya. Yang mana suratnya yaitu tentang apa yang telah dibuat oleh Menpan RB dalam bentuk surat edaran, yaitu Surat Menteri Pan RB nomor B garing 185 tahun 2022. Tentu isinya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadinya, yaitu tentang status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex tenaga honorer kategori 2. Kemudian untuk memastikan peraturan itu bekerja secara efektif, Menteri Keuangan menerbitkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan 211 dan 212, khususnya pada pasal 39A ayat 1 dan 5, menyebutkan penyaluran penggajian formasi PPK P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A ayat 2 huruf A dilaksanakan berdasarkan realisasi pengangkatan dan pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023, bahwa gaji P3K yang diangkat tahun 2023. Jadi dalam hal daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dan 3 sampai tanggal 7 Desember, DAU penggajian formasi P3K tidak disalurkan.
Secara aturan pemerintah tampak sudah sangat serius dalam rencananya meniadakan tenaga honorer menjadi ASN atau menjadikannya, ini maksudnya menjadikan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Karena payung hukum dan proses anggaran penyelesaian honorer ini sudah disiapkan. Namun faktanya sampai bulan April tahun 2023 ini masih banyak kepala daerah yang tidak mengusulkan formasi pegawai pemerintah atau perjanjian kerja atau formasi P3K. Satu alasan klasik bagi mereka adalah terkait dengan anggaran. Anggaran APBD tidak siap, sementara yang dari APBN tidak begitu jelas bagi mereka. Disinilah sekitar masalahnya, kenapa bisa berputar-putar terus. Sepertinya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah benar-benar kurang komunikasi, sehingga tidak sinkron dalam realisasi aturan. Memperhatikan ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini membuat forum-forum honorer bangkit. Mereka banyak melakukan pertemuan kepada DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, tentunya dengan tujuan guna menyatukan pengertian pemahaman ya serta persepsi tentang bagaimana solusi penyelesaian tenaga honorer ini. Namun upaya ini belum juga maksimal. Faktanya, kepala daerah masih banyak ngotot tidak akan buka formasi. Sementara pemerintah pusat tidak merasa kurang lagi dalam penerbitan regulasi. Artinya, regulasi sudah ada, tetapi tidak nyambung regulasi dengan apa yang dipahami oleh pemerintah daerah terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat dimaksud. Jadi itulah informasi Pak Ibu terkait dengan hal ini ya. Kemudian, baru-baru ini juga Forum Honorer Bengkulu FHB sudah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Bapak Yusak sudah menjelaskan panjang lebar terkait beberapa aturan yang sebenarnya sangat mendesak. Sebab bunyi aturan itu bahwa tahun 2023 ini tahun batas akhir penyelesaian tenaga honorer. Jadi pemerintah hanya akan memakai ASN-nya yaitu PNS dan P3K. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana dalam undang-undang itu disampaikan bahwa ada 2 ASN pegawai pemerintah terdiri dari PNS dan P3K. Kembali lagi kepada pertanyaan di atas, bagaimana nasib honorer tahun 2023 ini? Jika kepala daerahnya tidak membuka formasi, mari kita memikirkannya bersama-sama, barangkali akan ada solusi untuk bersama. Yang jelas, dunia pendidikan harus tetap berjalan lancar karena nasib bangsa ada di negara, di generasi kita selanjutnya. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dan disarankan oleh Bapak Yusa STH ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama bagi Bapak Ibu honorer. Kiranya apa yang telah atau sedang diimpikan oleh Bapak Ibu honorer sekarang bisa dikabulkan oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.